Kita ketahui bersama, saudara, bahwa Verdi Sambo ini divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan lanjutkan dialog saya bersama dengan Martin Simanjuntak, penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua, dan juga ada Joko Sarwoko yang merupakan mantan hakim. Kita lanjutkan kembali, Bung Martin, Pak Joko. Bung Martin, jelas sekali tadi kita mendengar bahwa hakim menyatakan tidak ada bukti yang valid Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Tanggapan Anda? Bung Martin, masih termute? Oke, silahkan. Empat ahli apsipor yang selama ini dibangga-banggakan oleh Arman Hanis dan tim, itu dikesampingkan karena apa? Karena berdasarkan pemeriksaan psikolog klinis itu, pertimbangan pemeriksaan dari keluarga korban tidak dilampirkan. Ya, jadi ahli ini hanya menilai secara subjektif. Nah, inilah salah satu bahan dasar yang dibangga-banggakan oleh orang-orang ini. Ya, ini yang menurut saya keliru. Karena gini, pemerkosaan itu delik material, harus bisa dibuktikan secara forensik bahwa ada kerusakan dalam alat kelamin. Karena mereka mengatakannya diperkosa. Dan kalaupun itu tidak ada, saya pernah bercanda sama Febri, saya bilang gini, oke lah Feb, kita bikin kuhap baru aja Feb. Gak usah ada lah itu, visum. Namun, saya minta tunjukkan air maninya Joshua yang tercecer di kamar tidurnya Putri. Karena kalau memang ada ya pemerkosaan pasti ada jejak DNA, itu pun tidak bisa dibuktikan. Oleh karena itu saya pikir dengan pertimbangan majelis hakim hari ini sudah bisa memberikan satu kepastian hukum agar tidak ada lagi orang-orang yang merasa memiliki kekebalan hukum, berlagak ya sok di pengadilan memfitnah orang lain tanpa bukti yang jelas. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan, kami meminta permintaan maaf secara resmi dari para penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kerap kali mengatakan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat adalah sebagai pelaku pemerkosaan. Demikian. Oke, dari penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua meminta ada permintaan maaf karena tidak terbukti bahwa Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Atau kalau tidak, gunakan pasal 39 ya, Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, segera laporkan ke kepolisian. Ini mereka nggak mau lapor polisi, maunya hanya cuap-cuap saja. Ini kan nggak boleh begini, ini negara hukum. Nanti hukum kita rusak kalau kita memfitnah orang serampangan tanpa bukti. Nggak boleh itu. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, hakim tadi jelas sekali mengatakan tidak ada bukti yang valid Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Pihak dari penasihat hukum Brigadir Yosua meminta permintaan maaf. Apakah ada kewajiban kemudian dari pihak Verdi Sambo CS, baik itu Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, melakukan permintaan maaf ataupun rehabilitasi nama Brigadir Yosua? Pak Joko? Ya, kalau yang diucapkan itu mungkin di ruangan persidangan resmi dalam kaitannya membela Putri atau Sambo, mungkin ya masih bisa bertahan dia. Tetapi kalau diucapkan di luar sidang pengadilan, itu artinya sudah menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar. Nah, ini bisa pihak yang merasa dirugikan nama baiknya bisa aja melapor kepada penyidik Polri ya. Oke, jadi bisa saja melapor jika nama baiknya merasa tercemar begitu. Kalau Bung Martin sendiri, apakah akan ada langkah hukum yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dan juga keluarga dari Brigadir Yosua? Salah satunya mungkin melaporkan ini ke Polri soal pencemaran nama baik. Jadi di sini saya tunjukkan khusus untuk rekan Arman Hanis ya. Kalau yang lain oke lah baru pada masuk ya. Kenapa? Karena rekan Arman Hanis ini pernah mengucapkan di tanggal 28 Juli pada saat proses ekshumasi, dia katanya menolak Joshua dimakamkan secara kedinasan. Saya masih ingat betul itu ada di detik.com. Tanpa kata terduga ya. Dia bilang bahwa Joshua melakukan perbuatan tercela sehingga tidak bisa dimakamkan secara kedinasan. Pada saat itu locus dan tempus adalah 8 Juli. Dan juga Duren 3, perkaranya di SP3, Mbak Distia. Nah yang jadi masalah adalah dia mengatakan pada saat itu tidak meminta maaf, justru mengatakan bahwa walaupun perkara tersebut di SP3, pastilah ada motif yang menjadi dasar mengapa delik ini terjadi. Nah seminggu kemudian, ya mereka justru merubah ya locus dan tempusnya, walaupun rekan saya, ya Abang Patra Enzen mundur. Nah cuman kan Arman Hanis tahu,
ya seharusnya janganlah diulangi lagi kalau sudah tidak terbukti. Ini justru malah dipindahkan locus de tempus tanpa bisa membuktikan secara sahih gitu loh. Nah ini nggak benar, nggak boleh begitu. Apalagi ya nyawa dari anak klien kami sudah dirampas secara berencana oleh kliennya. Mau berapa kali dibunuh? Mau 2 kali dibunuh? Emang bisa orang yang sudah mati dibunuh lagi? Janganlah begitu. Kita harus punya integritas dan juga profesionalitas lah. Nggak boleh kita begitu caranya. Oleh karena itu saya himbau segera minta maaf atau tidak. Kami akan tanyakan kepada keluarga apakah akan mau memproses ini atau tidak. Kalau memang mau proses, kita proses nanti, baik secara etik maupun secara pidana. Demikian. Oke, jadi kita akan tunggu bagaimana pihak keluarga apakah akan memproses secara etik ataupun tidak begitu, atau pidana. Kita sudah bergabung juga dari keluarga Brigadir Yosua, ada bibi dari Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak. Selamat malam, Bu Roslin. Selamat malam, Mbak. Bu Roslin, tadi sore kita sudah melihat vonis mati yang dilayangkan kepada Ferdy Sambo. Apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi pihak keluarga dari Brigadir Yosua, Bu Roslin? Iya, kita sudah merasakan keadilan ya dari atas apa yang telah dituntut dijatuhi vonis oleh hakim. Kita sudah merasa puas. Oke, sudah merasa puas. Kemudian hakim sudah memutus vonis maksimal begitu kepada Ferdy Sambo. Lalu untuk Putri Chandrawati sendiri bagaimana? Apakah apa yang diharapkan, kemungkinan hukuman maksimal atau seperti apa? Ya, untuk Putri nanti ya, kami harapkan majelis hakim juga menuntut hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan dakwaan KUHP pasal 340. Itulah yang kami harapkan, semoga majelis hakim menuntut dia lebih berat lagi dari tuntutan JPU. Jadi pihak keluarga juga mengharapkan Putri Chandrawati dihukum maksimal begitu ya, Bu Roslin. Bu Roslin, tadi Anda juga sempat menyaksikan persidangan vonis Ferdy Sambo. Hakim menyatakan tidak ada bukti yang valid. Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual, tidak ada bukti yang valid. Tanggapan dari keluarga seperti apa? Inilah selama ini yang kami sayangkan ya, yang terhadap Putri dan juga Ferdy Sambo dan juga pengacara mereka yang selalu memfitnah almarhum ya. Mereka sudah membunuh tubuh anak kami almarhum, tetapi mereka juga membunuh karakternya yang dibilang sebagai pemerkosa, berpribadi ganda, melecehkan, membanting. Inilah yang selama ini difitnahkan kepada anak kami, dan kami tadi sudah mendengarkan bahwasanya pelecehan itu tidak ada. Dan di sini kami meminta kepada Putri, baik pun pengacaranya, untuk memulihkan nama baik anak kami almarhum Yosua. Dan kami minta mereka harus meminta maaf kepada keluarga atas fitnah-fitnahan yang mereka relasikan selama ini. Oke, tetap berarti keluarga menginginkan agar keluarga pihak dari Ferdy Sambo ini melakukan permintaan maaf begitu ya? Iya. Bukan keluarga, perlu diralat ya. Ini bukan kesalahan keluarga, ini kesalahan terdakwa dan juga para penasihat hukumnya gitu ya. Jangan ke keluarga, nggak ada hubungan dengan keluarga ini. Oke, jadi maksudnya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Ya, kalau mereka kan terdakwa, terserah kalau mereka masih mau tetap dengan komitmen ya. Tapi ini kan masalah penegakan hukum. Ketika sudah terbukti bahwa tidak ada pemerkosaan dan mereka juga sering melakukan rilis ya di luar persidangan, apalagi rekan saya Arman Hanis ya dari semenjak tanggal 28 Juli, maka penting buat dia kalau memiliki integritas segera mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kalau tidak ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, demikian. Oke, Pak Joko, Ferdy Sambo sudah divonis mati. Lalu apakah ada kemungkinan untuk vonis dari Putri Chandrawati ini juga lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara? Kalau dari kacamata Pak Joko sendiri seperti apa? Ya, kalau kita cermati ya sebenarnya terjadinya peristiwa pembunuhan itu, titik permulaannya ada perencanaan itu kan dari Putri.
Putri dengan kuat. Nah, ini yang menjadi sebab-sebab yang di dalam ilmu hukum dikenal sebagai sebab yang agak jauh. Tetapi terhadap pembunuhannya ya dekat. Tapi titik awalnya itu dari Putri ya. Dari PJ dan dari Kuat. Dari KM ya. Oke, jadi karena awal mulanya perencanaan ini dari terdakwa Putri, jadi ada kemungkinan juga bisa lebih berat dari 8 tahun vonisnya ya, Pak Joko ya? Ya, saya kira demikian karena kalau sudah terbukti 340 ya ancamannya ya memang harus berat. Bahwa nanti kemudian ditimbang-timbang hakimnya menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, ya itu saya kira kemenangan dari hakim, diskresi hakim. Oke, walaupun... Tapi kalau untuk turun dari tuntutan, saya kira agak sulit. Oke, agak sulit kalau lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tapi Ya. kalau kita melihat lagi berkaca di belakang begitu ya, memang tadi Pak Joko menyebut Putri ini awal mula perencanaan, tapi Putri bukan sebagai eksekutor. Apakah ini juga akan jadi pertimbangan? Ya, sebenarnya bukan eksekutor istilahnya, tapi itu kan pelaku penyertaan. Jadi Putri itu termasuk pelaku penyertaan di dalam perencanaan pembunuhan terhadap Yosua. Dan dia kan hubungannya kan sangat dekat dengan suaminya, dengan Sambo. Jadi tentu ya perencanaan itu disusun berdua paling tidak. Kalau bertiga ya dengan Kuat. Saya kira demikian ya. Oke, sekali lagi saya ingin penegasan terakhir Pak Joko. Mustahilkah kemudian vonis nanti akan lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap Putri Chandrawati? Bukan mustahil, tetapi kemungkinannya agak kecil kalau turun dari tuntutannya. Oke, jadi ada kemungkinan kecil sekali putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terima kasih untuk perspektifnya Joko Sarwoko, mantan hakim, telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Pak Joko. Saya akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama Bung Martin dan juga ada Bu Roslin. Bung Martin, tadi Pak Joko menyatakan kecil kemungkinan vonis hakim terhadap Putri Chandrawati ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tanggapan Anda? Ya, saya sependapat karena gini ya, dalam suatu tindak pidana itu kan ya, yang dilihat ya, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana ini bukan merampas nyawanya, tapi siapa yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu. Itulah sebagai pelaku utama, bukan kepada siapa yang nembak. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena perasaannya seperti itu di dalam pasal tersebut, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu. Nah, siapa yang menularkan niat jahat ataupun evil mind kepada terdakwa Ferdi Sambo dalam hal ini? Menurut kesimpulan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, ya, tidak ada pemerkosaan. Menurut hakim juga tidak ada pemerkosaan. Maka yang disampaikan Putri Chandrawati, terdakwa Putri Chandrawati itu adalah dusta dan kebohongan. Sehingga niat jahat di awal ada pada Putri Chandrawati. Simple. Nah, apakah bisa disamakan derajatnya dengan Riki dan Kuat? Waduh, rusak hukum kita kalau begitu nanti. Maka ya yang paling adil adalah si terdakwa Putri ini adalah sebagai second intelektual aktor dalam hal ini. Ya, karena dia yang menularkan niat jahat walaupun bukan dia yang merencanakan ataupun ikut merencanakan tapi bukan otak utama. Otak utama ikut merencanakan tapi bukan otak utama karena otak utamanya tetap di Ferdi Sambo begitu Bung Martin. Tapi sebagai pemicu ya. Sebagai pemicu. Oke. Bu Roslin terakhir, apa yang ingin disampaikan soal vonis mati Ferdi Sambo dan apa harapan pihak keluarga dari Brigadir Yosua soal vonis Putri Chandrawati malam ini? Ya, harapan kami kepada majelis hakim agar memberikan putusan vonis yang semaksimal mungkin buat Putri Chandrawati ya. Memang JPU menuntut 8 tahun, tapi harapan kami buat majelis hakim karena Putri ini juga adalah aktor
dia penyebab utamanya anak kami almarhum dibunuh oleh suaminya Ferdi Sambo. Jadi dia aktor utama juga di dalamnya. Jadi kami minta buat majelis hakim untuk memberikan hukuman yang semaksimal mungkin buat Putri Chandrawati. Oke, baik, terima kasih Roslin Simanjuntak, bibi dari Brigadir Yosua, dan juga sebelumnya ada Bung Martin Simanjuntak, penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua, telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Bu Roslin, Bung Martin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, informasi lain akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren, satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Achoo! 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 Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dia hadir di tengah kasus-kasus panas tanah air, menelisik butir demi butir fakta. Tanpa ada surat tugas memilih CCTV untuk diambil. Mengupas lapis demi lapis kejanggalan yang mengusik rasa keadilan. Ikuti saya, saudara. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren, satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan.
Ih, jorok. WPC Kloset dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun, efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Duh, keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Saudara, malam hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyidangkan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Putri Chandrawati dengan agenda sidang pembacaan vonis. Kita akan saksikan bersama langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tahap denial, anger, bargaining, depression, and acceptance, penangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, penerimaan, serta dari berbagai jurnal internasional berkaitan dengan berbagai metode konseling yang efektif bagi korban yang mengalami trauma, kekerasan, khususnya akibat kekerasan seksual termasuk yang didasarkan pada pengalaman pribadi, seperti jurnal bertajuk Effective Counseling Methods and Strategies Based on My Personal Experiences for Victims of Trauma, ditulis oleh Jane Lane, dimuat dalam Asia Pacific Journal of Counseling and Psychotherapy. Dijelaskan bagaimana dampak, perilaku serta respon korban yang mengalami kekerasan seksual, serta pilihan metode pemulihan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat sesuai tahapan pemulihan korban kekerasan seksual, serta perlunya selalu ada pendamping dalam tahap pemulihan tersebut. Bahwa faktanya, menurut terdakwa, setelah mengalami kekerasan seksual serta adanya bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk, bersandar pada keranjang pakaian kotor, terdakwa melalui saksi Ricky Riksal telah memanggil korban Yosua, dan ketika bertemu, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengatakan mengampuni perbuatanmu yang keji dan meminta korban Yosua resign. Perilaku terdakwa yang demikian bertolak belakang dengan korban kekerasan seksual pada umumnya, sehingga tidak dapat diterima dan tidaklah logis. Seandainya terdakwa benar telah mengalami korban kekerasan seksual, tentulah tidak mungkin seketika berkeinginan bertemu dengan pelakunya, dalam hal ini korban Yosua. Apalagi setelah bertemu justru terdakwa yang berusaha menenangkan korban Yosua. Padahal kekerasan seksual yang dialami terdakwa disertai bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk dan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa dengan demikian, pendapat ahli Dr. Reni Kusuma Wardani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama timnya sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-HPPF-APS Apsifor, _9 Romawi, _2022 bertentangan dengan berbagai jurnal yang ada. Apalagi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan ahli psikologi forensik bersama tim yang diketuai oleh Dr. Reni Kusuma Wardani saling bertentangan dengan ahli lain yang ada, yaitu ahli poligraf bersama tim di bawah pimpinan Aji Febrianto Ar-Rosid yang berkesimpulan adanya kebohongan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa. Selanjutnya, pendapat Dr. Reni Kusuma Wardani yang menyatakan menurut terdakwa telah mengalami kekerasan seksual berkesesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Indikator keterangan kredibel di sini yang dimaksudkan ternyata antara lain adalah keterangan dari saksi Kuat dan saksi Susi yang mendapati terdakwa di lantai dan membantu terdakwa naik ke tempat tidur. Saksi Kuat yang melihat korban selingkuhan, serta Ferdi Sambo yang marah, menangis sambil bergetar setelah mendengar cerita terdakwa. Keterangan kredibel mana tentulah tidak dapat dijadikan dasar adanya kekerasan seksual yang dialami terdakwa, apalagi di persidangan dengan tegas saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Susi menyatakan tidak mengetahui adanya kekerasan seksual yang dialami terdakwa.
bahwa berdasarkan uraian di atas tidaklah berdasar apabila dikatakan terdakwa telah mengalami kekerasan seksual. Tentang keterangan saksi Richard Eliezer, bahwa fakta yang diperoleh dalam perkara Ako tidak didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer semata, tetapi juga didasarkan atas alat bukti lain, sebagaimana disyaratkan pasal 184 ayat 3 KUHP. Bahwa benar terdapat keterangan saksi Richard Eliezer yang dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri, akan tetapi keterangan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan keterangan saksi-saksi lain di persidangan, sehingga telah membuat semakin terang adanya peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Bagaimana pasal 184 ayat 5 KUHP. Bahwa kalaulah saksi Richard Eliezer dalam hal-hal tentu tidak sejalan dan bertentangan dengan terdakwa, saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf, bukan berarti keterangan saksi Richard Eliezer tidak dapat diterima, mengingat keterangan saksi Richard Eliezer di persidangan telah diberikan secara konsisten, jujur apa adanya, sehingga telah membuat terang peristiwa hilangnya nyawa korban Yosua, serta selaras dengan alat bukti yang ada. Di sisi lain, keterangan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal diketahui banyak yang tidak berdasar garing tidak logis, tidak tahu, lupa, bahkan sekalipun telah ditunjukkan dengan barang bukti yang ada, misalnya CCTV. 3. Tentang keterangan saksi Beni Ali bertentangan dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak pernah menceritakan skenario di rumah Duren 3, serta bertentangan pula dengan saksi Prayogi yang tidak pernah melihat saksi Beni Ali di rumah Saguling sesaat setelah kejadian. Bahwa apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf di Duren 3 sesaat setelah kejadian tidak hanya diberitahukan kepada saksi Beni Ali, tetapi telah pula didengar saksi Susanto Haris. Di samping itu telah disampaikan pula kepada Ridwan Suplanit, Rifaisal Sumual pada saat olah TKP di Duren 3, serta bersesuaian dengan keterangan Agus Nur Pratria yang telah mengumpulkan saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer termasuk saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 Juli 2022 malam di Biro Provos Mabes Polri untuk menceritakan kronologis kejadian serta memperagakannya. Baru setelah para saksi menceritakan kejadian serta memperagakan cerita yang sama dan telah disampaikan kepada saksi Beni Ali, Ferdi Sambo tiba di Biro Provos dan mengumpulkan saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, serta saksi Ricky Rizal di sebuah sudut bangunan. Bahwa mengenai saksi Prayogi Iktara Wikaton yang menyatakan tidak melihat saksi Beni Ali di rumah Saguling, bukan berarti saksi Beni Ali tidak berangkat dan berada di rumah Saguling, mengingat saksi Beni Ali dan saksi Susanto Haris telah memberikan keterangan di persidangan diantar Ferdi Sambo ke rumah Saguling dalam rangka meminta keterangan terdakwa dengan tujuan memperoleh gambaran sementara kejadian perkara secara lengkap, sehingga pernyataan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Beni Ali tidak ke rumah Saguling dan menyatakan Ferdi Sambo setelah kejadian hanya berada di Duren 3 tentulah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Tentang naiknya saksi Richard Eliezer bersama saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 rumah Saguling, bahwa tidak adanya tayangan CCTV yang menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata Steyr melalui tangga sebelah lift rumah Saguling, bukanlah berarti menghilangkan fakta saksi Kuat Ma'ruf tidak naik ke lantai rumah Saguling bersamaan dengan saksi Richard Eliezer. Mengingat saksi Kuat Ma'ruf telah naik 2 kali ke lantai 3 dan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sendiri di persidangan mengatakan telah bersama naik ke lantai 3 dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata laras panjang Steyr out dan bertemu dengan terdakwa di lantai 3, di mana saksi Kuat Ma'ruf hanya diperbolehkan serta berhenti sampai depan pintu kamar utama terdakwa. Sedangkan saksi Richard Eliezer diperintahkan masuk kamar menaruh senjata Steyr di tempat penyimpanan senjata. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf ini selaras dengan keterangan saksi Eliezer. 5. Tentang lupa serta tidak tahunya maksud terdakwa bersama saksi Kuat naik ke lantai 3 Saguling serta durasi 3 menit dari naik lift serta turunnya saksi Kuat melalui tangga sebelah lift. Bahwa adalah manusiawi apabila seorang lupa dan tidak tahu. Namun demikian, jika ternyata keterangan tidak tahu dan lupa bertentangan dengan fakta yang ada, tentulah keterangan yang demikian justru merugikan kedudukan kedudukan Putri Chandrawati sebagai terdakwa, karena tidaklah rasional mengajak
Saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3, meskipun telah melihat tayangan CCTV, terdakwa sendiri lupa serta tidak mengetahui maksudnya. Bahwa diajaknya saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 sampai turun dan keluar lantai 1 dan durasi 3 menit, dipandang cukup karena saksi Kuat Ma'ruf hanya mengkonfirmasikan kejadian di Magelang kepada Verdi Sambo. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo selanjutnya menyampaikan niatnya menghilangkan nyawa korban Yosua di Duren 3, serta menyerahkan sepenuhnya situasi dan kondisi tanpa pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Yosua kepada saksi Kuat Ma'ruf, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang dikemukakan dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa di atas haruslah ditolak. Selanjutnya, terhadap nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya, serta lampiran surat yang diajukan yang dipandang tidak dapat mendukung nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana di atas, oleh karenanya harus dikesampingkan. Menimbang bahwa sangat disayangkan motif terdakwa tidak terungkap dalam persidangan, mengapa terdakwa harus membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa sehingga membuat Verdi Sambo suaminya begitu marah dan terpicu merancang pembunuhan terhadap korban Yosua, sehingga terdakwa tidak bisa kembali, terjebak ceritanya sendiri, akibatnya terdakwa justru terlibat menjadi bagian turut serta dalam rencana pembunuhan korban Yosua. Padahal sebelumnya hubungan terdakwa dengan korban sangat dekat dan baik. Terbukti terdakwa sempat memuji korban Yosua dengan mengambil foto korban Yosua saat menyetrika, serta mengirimkan kepada keluarga korban di Jambi. Bahkan terdakwa berani mengangkat korban di ruang tamu rumah Magelang walaupun ada saksi Kuat dan saksi Susi. Belakangan tidak jadi meskipun korban Yosua telah minta bantuan saksi Richard Eliezer karena adanya larangan dari saksi Kuat Ma'ruf serta isyarat tangan terdakwa yang menolaknya. Selanjutnya tanggal 5 Juli 2022 bersama ADC yang lain, termasuk korban Yosua berangkat berbelanja di Mall Ambarukma, Jogja. Terakhir pada dini hari jam 00 WIB tanggal 7 Juli 2022 terdakwa bersama suaminya Verdi Sambo telah merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, di mana korban serta ADC maupun ART yang lain dianggap anak serta disuapi baik oleh terdakwa maupun Verdi Sambo suaminya, sehingga sangat mengherankan jika tiba-tiba berubah 180 derajat. Sejak dini hari 8 Juli 2022, terdakwa menyampaikan cerita kepada Verdi Sambo dari Magelang, namun demikian apapun peristiwanya tidaklah sepadan sehingga terdakwa membangun cerita yang telah memicu korban Yosua harus dihilangkan, dirampas nyawanya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan palsu yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata, meninggalnya korban Yosua dipicu dengan apa yang disampaikan terdakwa kepada Verdi Sambo suaminya, dengan memanfaatkan kedekatan sebagai istri. Namun demikian, bagaimanapun juga seharusnya ketika mendengar apa yang disampaikan terdakwa, Verdi Sambo, suami terdakwa, sebagai Kadif Propam Polri, seharusnya tetap tenang, berlaku objektif mencari kebenaran sebelum mengambil putusan, serta tidak begitu mudahnya bertindak meskipun cerita, garing informasi disampaikan oleh istrinya atau terdakwa sekalipun. Mengingat sangatlah berbahaya orang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang besar mengambil keputusan begitu saja tanpa melakukan penelusuran kebenaran informasi yang diterima. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dirasa adil sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan,
Terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP. Silakan berdiri. Menyatakan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Alimin R. Sujono SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIT-B 2022. Kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PIT-B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Baru saja kita saksikan bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara terkait perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Vonis ini, saudara, kita ketahui jauh lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut 8 tahun penjara. Yang Anda saksikan ini adalah visual dari orang tua yakni ibunda dari Brigadir Yosua yang baru saja melihat bagaimana dan menyaksikan langsung bahwa Putri Chandrawati divonis oleh hakim 20 tahun penjara. Sebelumnya kita ketahui bersama, jaksa menuntut Putri Chandrawati ini 8 tahun penjara dan vonis ini jauh lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa sebelumnya.
Hari ini saudara ada Ferdi Sambo yang sebelumnya sudah dibacakan vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo saudara sebelumnya divonis hukuman mati dan malam hari ini istrinya yakni Putri Chandrawati divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 20 tahun penjara. Dan vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara. Inilah suasana di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampak baru saja kita saksikan bersama orang tua dari Brigadir Yosua yakni Rosti Simanjuntak yang sedari pagi ini berada di dalam ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan detik demi detik bagaimana vonis terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan malam hari ini ibunda dari Brigadir Yosua menyaksikan secara langsung bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Kita akan saksikan bersama keterangan yang akan disampaikan oleh ibunda dari Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, terkait dengan vonis dari Putri Chandrawati 20 tahun penjara dan Ferdi Sambo yang sebelumnya divonis hukuman mati. Kita pandu ya, tenang. Semua dapat tanda tangan. Jangan diinjak kabelnya. Pengadilan sudah ditutup, kita udah menang. Baik, silakan. Oke. Gimana Ibu? Tadi hasil dari itu 20 tahun, apa komentarnya Bu? Ya, sangat-sangat kami bersyukur kepada Tuhan dengan kasih kuasa-Nya telah nyatakan mujizatnya pada persidangan malam hari ini. Putri telah menerima vonis hukuman daripada Hakim Ketua Pak Imam Wahyu Santoso. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini. Dan kami telah menerima penegakan hukum yang seadil-adilnya di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam, yang sangat keji buat anak kami almarhum Yosua. Turunkan sedikit. Iya. Tidak ada di situ apa provokasi itu adalah skenario mereka atau opini mereka berdalih agar mereka lari daripada pertanggungjawaban di dalam pembunuhan berencana yang mereka telah siapkan dari awal. Apakah vonis ini puas Bu dengan tadi 20 tahun tadi Bu? Ya, kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum merasa puas di dalam hukuman atau vonis terhadap Putri Chandrawati. Biar jangan ada lagi perempuan yang suka memfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini. Ibu Yosua memang tidak mungkin bisa digantikan dan sudah pergi juga, tetapi dengan hukuman 20 tahun kemudian juga Ferdi Sambo dihukum mati, sebagai seorang ibu ada pesan atau hal yang mungkin mau disampaikan kepada Yosua, karena kan ini perjuangan bersama-sama ya Bu? Yosua telah melihat dan dia hadir juga bersama ibunya pada saat ini di dalam, mulai tadi kemarin kami ziarah juga, tadi malam juga saya berdoa. Yosua selalu ada dan pada saat ini juga bersama tim pengacara kami, di samping kami ada Yosua melihat berjalannya persidangan bersama ibunya dengan merangkul ibunya dengan peluk hangat semasa hidupnya, bagaimana dia semasa hidupnya. Akan ada upaya ganti atau tuntutan ganti rugi? Ya, penguasa hukum nanti akan penasihat hukum nanti yang akan melanjutkan itu semuanya. Bang Kamarudin mungkin gimana Bang? 20 tahun Bang. Gimana baik, Bang tanggapannya? Jadi ini kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Amin. Karena selama ini ada pandangan di dalam masyarakat
bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, semua rakyat bersatu melawan kejoliman Ferdy Sambo CS, melawan fitnah-fitnah daripada Arman Hanis dan rekan-rekannya, termasuk Febri Diansyah. Walaupun rekan saya telah mengundurkan diri karena dia merasa di prank, yaitu Patra Mjen, tetapi teman-temannya terus bersekongkol melakukan kejahatan karena honor-honor yang mereka terima. Tetapi sekali lagi saya katakan, kami menangani perkara ini, kami tidak dibayar 1 rupiah pun, malah kami mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tetapi prinsipnya adalah rakyat Indonesia jangan sampai tidak memperoleh keadilan dan kepastian hukum hanya karena rupiah miskin atau karena kemiskinan. Maka ini adalah titik balik atau akil balik bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit dan berdiri lawan segala kejoliman, lawan kejahatan, lawan mafia hukum. Kita harus bersatu padu, tolong menolong, bahu membahu. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik kejahatan di Indonesia. Itulah komitmen kita ke depan, dan tidak boleh lagi ada mafia. Mafia harus kita usir dari Indonesia supaya rakyat Indonesia sejahtera. Amin. Gitu, ya. Soal putusan hukuman mati. Pertama saya sedih dan menangis. Kenapa? Karena saya tahun lalu menawarkan kepada Ferdy Sambo, bahkan kepada Putri, supaya dia cepat menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga, daripada dia mengutus orang menawar-nawarkan uang yang besar kepada saya. Saya sudah minta waktu itu. Tetapi tidak direspon karena kecongkakannya. Mereka orang pintar menjadi bodoh karena tidak disertai oleh Elohim. Tetapi Barada Richard Eliezer, pangkat terendah di kepolisian, karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu, makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya. Dan saya minta keluarga maafkan dia. Dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Tetapi berbeda dengan Putri, walaupun dia dituntut 8 tahun, saya minta dia harus divonis seberat-beratnya minimal 20 tahun, dan terbukti dia divonis 20 tahun. Demikian juga Ferdy Sambo harus diperberat, saya bilang. Akhirnya divonis juga menjadi hukuman mati. Dan untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta, saya minta juga kepada majelis hakim agar diperberat dari tuntutannya, hukumannya, agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kejujuran, kebenaran itu sangat diperlukan, dan berterus terang itu juga sangat diperlukan di pengadilan. Itu hanya ada pada Barada Richard Eliezer. Itulah kira-kira tanggapan kita. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada Ilahi, karena kemenangan ini bukan saja kemenangan daripada keluarga Joshua atau Huta Barat, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Untuk itu bangkitlah, berjuanglah, rebut hak-hakmu yang dijolimi oleh para mafia dan petinggi-petinggi yang jahat di negara ini. Tuhan berkati. Tentang pemulihan nama baik, kami berharap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, agar turut membantu memulihkan nama baik keluarga dengan cara memberikan restitusi. Bisa. Kedua, mengangkat dia menjadi pahlawan kepolisian. Yang ketiga, Rumah Duren 3, mengikhlaskan Rumah Duren 3 itu kan rumah tidak terlalu besar, untuk menjadi museum pengingat agar tidak lagi kejahatan kepolisian ke depan, khususnya kejahatan propam. Kemudian lagi di masa yang akan datang, kami juga berencana apabila tidak diberikan itu akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan, khususnya gugatan pra peradilan, supaya harkat dan nama baik daripada Joshua dipulihkan. Selain itu kami juga akan menggugat untuk restitusi, yaitu melakukan gugatan PMH agar keluarga diberi ganti rugi oleh negara layaknya sebagai korban. Begitu kira-kira. Cukup. Tambahan dikit. Jadi putusan ini belum final ya. Kami minta doa dari rekan-rekan agar nanti apabila para terdakwa mengajukan banding, kami mohon doanya, kita mohon agar Tuhan juga
memberkati hakim pengadilan tinggi agar menguatkan putusan PN. Ya. Karena ini belum final, masih ada upaya banding. Kami mohon bantuan rekan-rekan dan media untuk mengawal terus ya. Nanti setelah putusan banding, apabila putusan banding menguatkan putusan PN, para terdakwa mungkin juga kasasi. Ya, jadi kasasi pun juga kami mohon agar hakim kasasi juga terbuka hati agar memberikan putusan sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ya. Kami mohon doanya agar karena hakim ini adalah wakil dari Tuhan, jadi kita percayakan kepada majelis hakim. Terima kasih. Ya, tapi hakim yang sekarang ini ya, Hakim Wahyu, Hakim Alimin dan Hakim Morgan Simanjuntak telah menorehkan namanya dalam tinta emas ya. Akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa dia mampu memberikan hukuman yang di atas. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Sedia payung sebelum hujan. Ih, sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Heh, banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. First Media. Besti, basah tuh. Ya, padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash roll-on hijab chic baru. Ada Active Burst Fragrance, solusi hijabers aktif. Makin aktif, makin wangi. 2 kali lebih efektif kurangi keringat dan bau badan. Ekstra green tea, ketiak tampak cerah. 0% alkohol, fix halal. Bener, udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Besti, basah tuh. Ya, padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash roll-on hijab chic baru. Ada Active Burst Fragrance, solusi hijabers aktif. Makin aktif, makin wangi. 2 kali lebih efektif kurangi keringat dan bau badan. Ekstra green tea, ketiak tampak cerah.
0% alkohol, fix halal. Bener, udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Posh Roll On Hijab Chick. Freshnya on, aktifnya on. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Sister Tarigan. Saudara, sejumlah tahapan sidang sudah dilewati dan pekan ini agenda pembacaan vonis 5 terdakwa pembunuhan Yosua digelar. Putri Chandrawati akhirnya divonis 20 tahun penjara karena dinilai ikut merencanakan pembunuhan dan tidak ada satupun hal yang meringankan terdakwa. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Majelis Hakim menyimpulkan saudara Putri Chandrawati ikut serta dalam hilangnya nyawa Brigadir Yosua. Bersama keempat terdakwa lainnya, Putri bekerja secara bersama-sama menghilangkan nyawa Yosua. Salah satu peran Putri adalah memberikan ponsel dan janji uang kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf usai Yosua ditembak. Bahwa peran terdakwa sendiri sudah sangat jelas terlihat sebagaimana telah diuraikan baik dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas. Selanjutnya ketika terdakwa berada di kamar rumah Duren 3, seharusnya terdakwa mendengar teriakan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua maupun kepada saksi Richard Eliezer yang diikuti dengan adanya suara tembakan. Oleh karena itu, dengan seolah-olah terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada suara teriakan Ferdi Sambo maupun suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, terdakwa tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran terdakwa berkaitan dirampasnya nyawa korban Yosua. Menimbang bahwa sesaat kemudian setelah korban Yosua meninggal, para saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, serta terdakwa maupun Ferdi Sambo telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang tentunya maksudnya agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari Ferdi Sambo dan terdakwa di lantai 2 Rumah Saguling 10 Juli 2022, masing-masing satu buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai. 1 bulan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Ferdi Sambo, dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua, sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Ferdi Sambo, serta terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain, seperti suatu sistem sesuai perannya masing-masing tanpa peran salah satu saksi, baik Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer, terdakwa maupun Ferdi Sambo, maka tidak mungkin korban Yosua meninggal dunia. Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga unsur kelima di sini pun telah terpenuhi. Majelis Hakim meyakini Putri Chandrawati sengaja membiarkan peristiwa pembunuhan Yosua terjadi.
Hal ini berdasarkan dengan kehadiran Putri yang berada di lantai 3 Rumah Saguling dan mendengar saat Ferdy Sambo menyampaikan perencanaan pada Ricky Rizal dan Eliezer. Dengan mengetahui rencana dan membiarkan peristiwa pembunuhan ini terjadi, hakim menilai jika unsur kesengajaan Putri Chandrawati dalam pembunuhan Yosua telah terpenuhi. Yang akhirnya menghubungi saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Pembicaraan mana didengar dan dihadiri terdakwa termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Ferdy Sambo. Bahkan mengingatkan Ferdy Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kemudian terdakwa berangkat mengajak saksi Ricky Rizal dengan alasan isolasi. Meskipun kenyataannya tidak. Dalam satu mobil bersama saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf menuju rumah Durian 3 termasuk korban Yosua, sehingga mengabarkan apa yang telah dibicarakan Ferdy Sambo di lantai 3 Rumah Saguling terlaksana. Dan akhirnya benar saksi Richard Eliezer dan Ferdy Sambo telah menembakkan senjata yang antara lain ke arah bagian dada kiri serta bagian kepala belakang yang merupakan daerah vital pendukung kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin kehendak yang telah disadari terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Yosua di rumah Durian 3. Ya, hakim menyimpulkan Putri Chandrawati terlibat dalam perencanaan pembunuhan Yosua di Rumah Saguling, saudara, dan telah diputuskan pula bahwa hukuman untuk Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Lantas bagaimana situasi terkini dari sana? Kita bergabung dengan Putu Trisnanda yang sudah berada di IPN. Selamat malam, Putu. Setelah tadi akhirnya diputuskan vonis bagi Putri Chandrawati 20 tahun penjara, apa tanggapan ataupun respon para pendukung Yosua di sana? Ya, selamat malam, my sister dan juga saudara. Tentu saja responnya sangat positif. Bagaimana kemudian momentum pada malam hari ini dan juga tadi sore pada saat majelis hakim membacakan vonis untuk Ferdy Sambo dihukum mati, kemudian juga Putri Chandrawati akhirnya diputus bersalah dan memenuhi sejumlah unsur yang ada dalam pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana dan divonis dengan pidana penjara seumur hidup. Ini disambut dengan sangat positif. Tadi juga disampaikan oleh pihak keluarga bagaimana rasa syukur atas penantian selama berbulan-bulan, bahkan dari tahun lalu, dari Juli 2022 disampaikan juga ada rasa kecewa, ada rasa pertanyaan yang sangat besar sekali bagaimana Yosua Huta Barat semula ini disebut melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tentu duka dari keluarga ini menjadi 2 kali lipat. Sang anak meninggal dunia, kemudian juga diduga telah melakukan kekerasan seksual. Tetapi dengan apa yang disampaikan majelis hakim pada malam hari ini dan juga hari ini tentu saja untuk Ferdy Sambo, ini sedikit meringankan beban yang kemudian dirasakan oleh pihak keluarga. Tadi ibunda dari Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, tentu didampingi dengan tim penasehat hukum. Ada beberapa juga pendukung yang selalu hadir dalam proses persidangan, mengawal dari Ferdy Sambo, kemudian juga sidang Putri Chandrawati, Richard Eliezer, bahkan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ini pendukung dari Yosua ataupun juga pendukung dari Eliezer datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersorak ketika kemudian majelis hakim membacakan vonis. Satu poin yang juga disampaikan oleh majelis hakim, tentu kita tidak bisa bicara soal hukum tanpa melihat fakta persidangan yang terbuka dan menjadi fakta hukum setelah majelis hakim memutuskan vonis tadi. Dibacakan di depan penasehat hukum, jaksa penuntut umum dan juga kami, jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, bahwa ada beberapa hal yang diyakini oleh majelis hakim setelah mendengarkan saksi, ahli, kemudian juga melihat bagaimana bukti-bukti yang dibawa ke dalam ruang sidang. Pertama, terkait dengan kekerasan seksual. Hal yang selalu diulang-ulang dalam pernyataan Putri Chandrawati, bagaimana kemudian kekerasan seksual ini menjadi pemicu adanya emosi Ferdy Sambo, adanya upaya dari Ferdy Sambo untuk menghilangkan nyawa Yosua Huta Barat karena merasa harkat dan martabat keluarganya dicoreng atau dirusak begitu oleh Yosua Huta Barat. Nah, yang kemudian tadi disampaikan oleh majelis hakim adalah kekerasan seksual ini sebetulnya juga ada dalam vonis yang dibacakan untuk Ferdy Sambo, bagaimana kemudian relasi kuasa antara Putri Chandrawati dan juga Yosua Huta Barat ini sangat jauh dan juga terlampau tinggi sehingga tidak masuk akal menurut majelis hakim terjadi kekerasan pelecehan seksual, apalagi kekerasan seksual. Kemudian juga tidak ada bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dalam hal ini adalah
visum. Kita tadi mendengarkan sama-sama, My Sister, bagaimana disampaikan oleh Majelis Hakim, Ferdy Sambo ini merupakan suami dari Putri Chandrawati yang pada saat itu berkedudukan sebagai Kadif Propam Polri dan Jenderal Bintang 2, yang artinya seharusnya ketika ada laporan terkait dengan kekerasan seksual minimal ada visum yang dilakukan. Tetapi hal itu tidak ditunjukkan dalam ruang sidang, kemudian juga tidak berhasil dihadirkan ke dalam ruang sidang. Beberapa otopsi yang sudah dilakukan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada indikasi adanya upaya untuk melakukan kekerasan seksual ataupun juga pelecehan seksual ketika ekshumasi dilakukan kepada Yosua Huta Barat. Selain itu juga ada yang disampaikan oleh Majelis Hakim adalah berkaitan dengan skenario. Beberapa waktu ini kita tahu Ferdy Sambo dengan lantang menyatakan bahwa saya adalah orang yang menyusun skenario terkait dengan baku tembak antar ajudan. Tetapi kalau kita saksikan dan juga kita dengarkan baik-baik bagaimana kemudian Majelis Hakim membacakan vonis, My Sister, tadi disampaikan ada motif yang memang tidak dibuka secara detail kepada publik tadi, begitupun juga dalam vonis dari Ferdy Sambo, tetapi motif yang mungkin dan masuk dalam akal pertimbangan Majelis Hakim sampai kemudian Ferdy Sambo naik darah, kemudian menembak Yosua Huta Barat adalah sakit hati yang dirasakan atau ada tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan Yosua Huta Barat memicu respons dari Putri Chandrawati yang kemudian dilaporkan kepada Ferdy Sambo. Ini yang kemudian akhirnya menjerat Putri Chandrawati, tadi disampaikan oleh Majelis Hakim. Bagaimana kemudian Putri Chandrawati jadi terjebak dalam skenarionya sendiri, dalam ceritanya sendiri, dan akhirnya menjalankan apa yang disusun oleh Ferdy Sambo. Tadi disampaikan juga bagaimana ada hal-hal yang berbicara soal bagaimana Putri Chandrawati ini mengaku isolasi, padahal sebetulnya sudah mengetahui bahwa akan ada penembakan, terlibat dalam upaya memberikan upah begitu kepada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, ini juga terlibat Putri Chandrawati dan mendampingi Ferdy Sambo. Hal-hal inilah yang kemudian memberatkan Putri Chandrawati dan akhirnya Majelis Hakim memutuskan tanpa ada hal yang meringankan Putri Chandrawati divonis lebih tinggi daripada jaksa penuntut umum. Kemarin jaksa penuntut umum menuntut Putri Chandrawati dengan pidana 8 tahun penjara, tetapi malam ini berbeda. Bagaimana kemudian Majelis Hakim sepakat bahwa Putri Chandrawati layak secara hukum dipidana selama 20 tahun penjara. Tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat bahwa ini belum final, artinya masih menunggu bagaimana kemudian hukuman ini menjadi ingkrah karena masih ada kemungkinan banding dari Ferdy Sambo ataupun juga Putri Chandrawati. Jadi hal yang disyukuri pada malam hari ini oleh pihak keluarga diharapkan ini bisa terus dikawal jika nantinya mengajukan banding ataupun juga mengajukan kasasi. Dan tadi juga satu hal yang disampaikan oleh ibunda dari Yosua Huta Barat adalah bagaimana rasa syukur dan juga rasa tenangnya karena akhirnya berhasil bersama dengan mendiang sang putra meskipun sudah berpulang. Tetapi berdasarkan pernyataan dari ibunda Yosua Huta Barat, mendiang Yosua Huta Barat ini selalu mendampingi perjuangan dari keluarga sampai dengan ke titik pada hari ini di mana Ferdy Sambo divonis mati dan juga Putri Chandrawati divonis pidana 20 tahun. My Sister. Ya, vonis Majelis Hakim yang jauh di atas tuntutan JPU membuat keluarga Yosua bersyukur. Terima kasih Putu atas laporan Anda. Nanti kita lanjut lagi dengan Anda. Saudara jangan kemana-mana. Breaking News Makiase akan segera kembali. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beans Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan. Dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing
mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung Putri Chandrawati keluar dari ruang sidang setelah sebelumnya majelis hakim memutuskan mengetuk palu memvonis Putri Chandrawati 20 tahun penjara, dan ini merupakan tuntutan jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan JPU yang sebelumnya menetapkan 8 tahun penjara bagi Putri Chandrawati. Dan ini merupakan visual terbaru Putri Chandrawati yang dibawa ke mobil tahanan, saudara, meninggalkan PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, majelis hakim memutuskan vonis 20 tahun penjara kepada Putri Chandrawati karena dinilai berperan aktif dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Keluarga dari Brigadir Yosua bersyukur atas putusan majelis hakim yang jauh di atas tuntutan JPU 8 tahun penjara. Ini belum final, saudara. Kita akan melihat bagaimana nanti pihak dari Putri Chandrawati maupun Ferdy Sambo apakah akan mengajukan banding. Dan ini tadi juga disampaikan oleh keluarga Yosua. Sebelumnya, saudara, jaksa penuntut umum menuntut Putri dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, di mana hal-hal yang meringankan Putri Chandrawati yakni sopan selama persidangan serta belum pernah dihukum. Sementara hari ini hakim membuat keputusan yang jauh di atas tuntutan JPU yakni 20 tahun penjara. Dan saudara, ini merupakan visual di mana ibunda dari Brigadir Yosua saat itu langsung menangis terharu dengan putusan dari majelis hakim yang menuntut vonis 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati. Orang tua Yosua berharap dengan putusan ini maka tidak akan ada lagi kejadian-kejadian serupa di mana pembunuhan terhadap anaknya terulang kembali di masa depan. Saudara, ibunda Yosua Rosti Simanjuntak berterima kasih kepada majelis hakim yang telah menjatuhi terdakwa Putri Chandrawati dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Menurut ibunda Yosua, majelis hakim telah menegakkan keadilan untuk almarhum anaknya. Dengan hukuman maksimal pasal pembunuhan berencana untuk Putri Chandrawati, ibunda Yosua mengharapkan tidak ada lagi peristiwa serupa seperti yang dialami anaknya. Sejak siang tadi, saudara, ibunda Yosua terus mengikuti sidang vonis kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa istri Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Hakim menilai kekerasan seksual yang diklaim Putri Chandrawati adalah tidak berdasar. Putri tidak menunjukkan perilaku sebagai terduga korban pemerkosaan. Putri justru memanggil dan menenangkan Yosua usai peristiwa di Magelang. Bahwa faktanya, menurut terdakwa, setelah mengalami kekerasan seksual serta adanya bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk, bersandar pada keranjang pakaian kotor, terdakwa melalui saksi Riki Riksal telah memanggil korban Yosua, dan ketika bertemu, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengatakan mengampuni perbuatanmu yang keji dan meminta korban Yosua resign. Perilaku terdakwa yang demikian bertolak belakang dengan korban kekerasan seksual pada umumnya, sehingga tidak dapat diterima dan tidaklah logis. Seandainya terdakwa benar telah mengalami korban kekerasan seksual, tentulah tidak mungkin seketika berkeinginan bertemu dengan pelakunya, dalam hal ini korban Yosua. Apalagi setelah bertemu justru terdakwa yang berusaha menenangkan korban Yosua. Padahal kekerasan seksual yang dialami terdakwa disertai bantingan 3 kali yang mengakibatkan. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku.
karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pengantrin supaya cacing KO. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sebelumnya saya harus sampaikan bahwa ada pernyataan saya yang sebelumnya saya sudah sampaikan untuk sidang di pengadilan negeri ini, saya dan kami semua tim PH tidak berharap banyak. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri. Ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, waktu Ibu Putri, itu hakim sudah menyimpulkan sebenarnya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini, kami tidak berharap banyak. Ya. Tidak berharap banyak, apapun keputusannya, ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru, sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Artinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Nah, tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Nanti kami dan tim penasihat hukum dan klien kami, Pak Sambo maupun Ibu Putri, akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. Ya. Akan mengajukan banding nggak, Pak? Ya, itu kita pelajari. Kita pelajari pertimbangan majelis hakim seperti apa, karena tadi yang kita catatkan banyak berupa asumsi. Nah, jadi malah ada tadi, kalau saya nggak salah catat, ada juga berdasarkan berita, itu yang jadi pertanyaan juga buat kami semua. Ya. Pak, tadi kan sempat ada pernyataan dari pengacaranya atau kuasa hukumnya dari Yosua atau dari keluarga korban. Nah, tadi disebutkan bahwa Bapak bersama tim ini diminta untuk meminta maaf soal perihal pelecehan seksual itu yang dibilang itu kan terserah mereka menyampaikan seperti itu. Kita hormati juga permintaan mereka itu. Jadi ya, mari kita sama-sama berdewasa ya. Dewasa dalam menangani perkara ya. Itu yang paling utama. Kalau mereka juga menyampaikan seperti itu, silahkan saja. Ya, karena apa yang kami yakini, ya, itu tidak asal kita karang sendiri. Enggak. Itu kita berdasarkan BAP, fakta, apsifor, dan lain-lain. Kita dengar sendiri tadi, pertimbangan majelis hakim. Apsifor itu juga tidak dipertimbangkan sama sekali. Ya 12 tim loh, apsifor, 12 orang. 12 orang yang memeriksa itu
itu juga disampaikan oleh majelis hakim. Makanya saya sampaikan kalau soal itu silakan saja. Karena kami juga punya pertimbangan sendiri menyampaikan apa yang kita yakini. Ya. Bapak akan minta maaf nggak nih Pak dalam waktu 1x24 jam kepada orang tua korban? Saya fokus ke substansi aja Pak. Ya. Pak Hakim bilang katanya keadaan putri sendiri mengetahui vonis kepada suaminya dan kepada dirinya ini bagaimana Pak? Maksudnya? Apa tanggapan dari Kalau tanggapan klien saya pastilah ya kecewa, merasa kok saya Ibu Putri khusus ya korban dihukum seberat itu. Ya, Ferdi Sambo dalam emosinya seperti apa, terus tidak ada pertimbangan dua-duanya loh, tidak ada yang meringankan, ya, tidak ada yang meringankan, itu jadi pertanyaan juga buat kami semua. Pak, untuk tanggapan Ferdi Sambo bagaimana Pak terkait katanya dia divonis mati Pak, terus tanggapan dari Ferdi Sambo? Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bella, Ya, Brian. aku pengen Pengen apa? mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beans Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Saudara, sejumlah tahapan sidang sudah dilewati dan pekan ini agenda pembacaan vonis 5 terdakwa pembunuhan Yosua digelar. Putri Chandrawati akhirnya divonis 20 tahun penjara karena dinilai ikut merencanakan pembunuhan dan tidak ada satu hal pun yang meringankan terdakwa.
Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari Putri Chandrawati usai mendengar vonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana Yosua. Putri terlihat beberapa kali menghela nafas saat mendengar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa membacakan vonis. Putri bergeming saat pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan riuh merespons vonis hakim. Usai sidang ditutup, Putri langsung keluar dari ruang sidang tanpa berkata sepatah kata pun. Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah menjatuhi terdakwa Putri Chandrawati dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Menurut Ibunda Yosua, Majelis Hakim telah menegakkan keadilan untuk almarhum anaknya. Dengan hukuman maksimal pasal pembunuhan berencana untuk Putri Chandrawati, Ibunda Yosua mengharapkan tidak ada lagi peristiwa serupa seperti yang dialami anaknya. Sejak siang tadi, Ibunda Yosua terus mengikuti sidang vonis kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Putri telah menerima vonis hukuman daripada Hakim Ketua Pak Imam Wahyu Santoso. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini. Dan kami telah menerima penegakan hukum yang seadil-adilnya di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam, yang sangat keji buat anak kami almarhum Yosua. Ya, kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum, merasa puas di dalam hukuman atau vonis terhadap Putri Chandrawati. Biar jangan ada lagi perempuan yang suka memfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini. Tetap di Kompas TV, Breaking News masih akan segera kembali. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun.
selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Best ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah? Ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi, berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Hakim menyebut tak ada hal meringankan bagi Sambo dan perbuatan Sambo. Hakim menilai unsur perencanaan pembunuhan Yosua terpenuhi. Ferdy Sambo menginginkan kematian Yosua. Bahkan Sambo terbukti ikut menembak Yosua dengan menggunakan sarung tangan hitam. Sambo dengan tenang merencanakan pembunuhan dengan melibatkan istrinya Putri Chandrawati dan para ajudannya. Saudara, sejumlah tahapan sidang sudah dilewati dan pekan ini agenda pembacaan vonis 5 terdakwa pembunuhan Yosua digelar. Putri Chandrawati akhirnya divonis 20 tahun penjara karena dinilai ikut merencanakan pembunuhan dan tidak ada satupun hal yang meringankan terdakwa. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan. Arman Hanis, pengacara Sambo, masih memerlukan waktu untuk mempelajari vonis hakim hari ini. Mereka akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya usai berdiskusi dengan kliennya. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru, sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Intinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Nah, tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Nanti kami dan tim penasihat hukum dan klien kami, Pak Sambo maupun Ibu Putri, akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. Ya. Akan mengajukan banding. Saudara, breaking news kami akhiri. Jangan lupa usai tayangan ini saksikan program Nilu yang membahas vonis Sambo dan Putri Chandrawati. Saya masih Sertarigan.
Sampai jumpa. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini, bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Hangatnya counterpan clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpan clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpan clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Detol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya.